belakang, tapi yang paling depan jemparing sama tombak. Lalu kemudian Piyuh, piyuh, entah. Salam budaya, salam rahayu, salam waras terus sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube KJ Bro. Kali ini kita akan mengupas tentang pusaka-pusaka Kabupaten Ponorogo. Dan saat ini saya berada di Pringgitan atau kantor belakang pendopo ya, dekat pendopo Kabupaten Ponorogo. Nah, bagaimana pusaka-pusaka Ponorogo? Silakan simak. Sedulurku sekalian, saya dan teman-teman yang memasuki ruang di mana ruang tersebut di Kabupaten Ponorogo, di kantor Bupati di Pringgitan ini sebagai lokasi untuk menyimpan pusaka yang berjumlah 3, yakni pusaka ini ada payung yang bernama Payung Tunggul Wulung. Kemarin saya lupa menyebut namanya, saya kira Payung Tunggul Nogo ya, Tunggul Buwono ya, saya lupa. Tunggul Wulung ternyata di sini tulis Tunggul Wulung di buku Kondo Wahono bab yang kelima Desa Japan yang ditulis oleh Eyang Purwowijoyo. Terus juga ada tombak yang bernama Tombak Tunggul Nogo dan sabuk yang disebut Cinde Puspito. Nah, ketiga pusaka ini berasal dari Prabu Brawijaya V Majapahit yang dibawa oleh Jayadipa dan Jayadrono yang kelak harus diberikan kepada putra Majapahit yang bisa menyaksikan keberadaan pusaka tersebut. Nah, pemberian pusaka ini, penyerahan pusaka dari Jayadipa kepada Raden Katong ini diserahkan setelah memberi nama kabupaten atau kadipaten dengan nama Kadipaten Ponorogo. Nah, pemberian pusaka ini berada pada satu wilayah tanah lapang atau oro-oro gitu ya, yang ketika pusaka 3 ini diambil ternyata menyebabkan adanya semburan tanah seperti menyembur itu, dan itu tinggi banget sehingga tempat jatuhnya tanah, karena tanahnya berupa tanah pasir, itu menjadi gunung atau gunung kecil yang disebut dengan Gunung Sepikul. Sedangkan lokasi jumlah gure suara atau suara dur itu kan tanahnya naik itu sekarang berada di lokasi tidak jauh dari MTS Negeri. Di situ ada pohon asam besar yang kemudian diberi nama Guwo Segolo-golo. Ini menjadikan tanda bahwasanya Bathara Katong atau Raden Katong putra Majapahit ini adalah yang digolo-golo kelak menjadi pemimpin agung. Sedulurku sekalian, alhamdulillah di kesempatan ini kita juga bisa wawancara dengan Bapak Bupati Ponorogo Haji Sugiri Sancoko SEMM terkait dengan keberadaan pusaka Kabupaten Ponorogo yang merupakan warisan dari Prabu Brawijaya yang kelima. tentu ada pesan. Kenapa ada tombak? Pesan. Tombak itu adalah seorang pemimpin harus berada di garda terdepan. Karena tombak itu pasti gamannya pasukan yang paling depan. Iya, perangnya. Perang itu pedang belakang, tapi yang paling depan jemparing sama tombak. Lalu kemudian kenapa payung? Pemimpin harus mampu memayungi rakyatnya, harus adem dan kemudian mampu meneduhkan banyak orang, mampu tidak sombong, tidak ginjal-ginjal, tidak kacau sok ketika ada di posisi manapun. Dia harus mampu menjadi payung
dari rakyatnya dan dari apa saja. Kemudian sabuk yang disebut kemben itu kan sudah kemben dulu, namanya cinde itu kan kemben. Puasa dari segala angkara murka, misalnya ngempet madang, ngempet bicara, ngempet amarah, ngempet untuk tidak terlalu ngongsong, tidak terlalu rakus. Ini kan disimbolkan itu. Nah, kalau bahasa verbalnya ya kita mengirap pusaka, tapi yang jauh lebih dalam ketika dimaknai harfiahnya adalah mengkirap puasa, tapi makna yang terkandung dalam kirap pusaka atau kita mengkirap spirit agar kemudian anak-anak bangsa yang lain dari Ponorogo ini ketika suatu ketika menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang menjadi tombak. Ketika ada persoalan dia berada depan, jangan rakyatnya menjadi tameng, itu dia sudah di depan. Ketika rakyatnya panas harus menjadi mampu peneduh dan harus ngenceng nih apa namanya, ya pokoknya kuat prihatin lah. Kuat prihatin, itu prinsipnya. Friend, generasi muda yang saya cintai, jadi mari kita memandang sesuatu itu dari sesuatu yang butuh ilmu, butuh belajar, sehingga cara pandang kita akan holistik terhadap banyak hal. Maka kemudian anak muda wajib belajar. Oleh karena maka kuliah itu penting, sekolah itu penting, dan harus semangat luar biasa. Ponorogo kondang wani ini, kondang daya tempurnya, tapi ya kondang poso dan kondang nantinya maka keris dan pesan najib bagian dari ekonomi kreatif warisan yang mulia harus kita urus bersama-sama. Dan kemudian ini bukan klinik, tapi ini ilmu pengetahuan yang dipadu dari banyak dimensi sehingga menjadi tidak hanya sekedar gaman, tidak hanya sekedar ageman, tapi keris yang peradaban. Maka saya menolak kalau hari ini ada keris kamartikan, silahkan kamartikan, tapi kita mencoba membuat keris sendiri, namanya kontemporer. Kontemporer.